warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiastika Nugraha dari kelas OTKP 5. Di sini saya akan mempresentasikan PPT OTK Sarana dan Prasarana bab 3 K3 perkantoran. Yang D, pelaksanaan prosedur K3 perkantoran. Setiap instansi atau perusahaan yang mempekerjakan manfaat tenaga kerja dan kegiatan perusahaan tersebut mengandung potensi bahaya seperti kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyebaran penyakit akibat kerja wajib laksanakan K3. Laksanakan prosedur K3 merupakan proses suatu kegiatan dalam pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan kerja dan karyawan. Yang pertama, prosedur kerja K3. Prosedur keselamatan dan kesehatan kerja K3 juga dapat diartikan sebagai serangkaian prosedur yang dijalankan dan awal sampai akhir dalam suatu pekerjaan sampai pekerjaan. Yang kedua, tujuan pelaksanaan prosedur K3. Pelaksanaan prosedur K3 memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut: untuk meningkatkan aktivitas perlindungan K3 secara A. terencana, terstruktur, dan terintegrasi untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit. Yang B. akibat kerja dan dengan melibat pihak manajemen perusahaan, pihak pekerja, dan serikat pekerja. Yang D. mencegah terjadinya kerugian baik normal maupun material akibat terjadinya kecelakaan kerja. 3. Unsur-unsur pelaksanaan prosedur K3. Pelaksanaan prosedur K3 terdiri atas beberapa unsur seperti tenaga kerja, pengusaha, perusahaan, dan tempat kerja. Yang B. Pengusaha merupakan pihak yang pemimpin dan manajer suatu usaha atau perusahaan. Pengusaha dapat larkan berupa pihak perseorangan ataupun persekutuan dan badan hukum. Pengusaha terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, orang persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan memiliki sendiri dan menjalankan. Yang kedua, persekutuan atau badan hukum yang menjalan suatu perusahaan yang memiliki sendiri. Yang C, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menyerap perkara tenaga kerja, baik perusahaan memiliki negara maupun perusahaan swasta yang menekan biaya operasional pekerja sehingga keuntungan dapat lebih baik dan perusahaan dapat lebih berkembang serta kesejahteraan karyawan dapat ditingkatkan. Yang D, tempat kerja atau lazim dikenal dengan istilah kantor adalah setiap ruang tertutup terbuka yang bergerak tetap serta menjadi tempat para tenaga kerja melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Pihak dalam upaya meningkatkan keselamatan pekerja. Tingkat prosedur K3 dipengaruhi oleh tingkat risiko yang kemungkinan setiap alami pekerja, sehingga setiap pekerja di tempat kerja berbeda harus disesuaikan prosedur K3 harus disesuaikan dengan kebutuhan kapasita yang didasarkan pada UUD dan peraturan fasilitas.
yaitu kajian untuk pelajaran struktur untuk tubuh manusia. Yang ketiga, psikologi. Kajian psikologi yang digunakan dalam ergonomi adalah kajian yang mempelajari interaksi yang bersifat psikologis antara mesin dan pekerja yang mengoperasikannya. Ergonomi memiliki beberapa tujuan di antara berikut sebagai berikut. Yang pertama, maksimalkan efisiensi tenaga kerja, menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja. 4. Memaksimalkan pekerjaan. 5. Menciptakan dan membudayakan jaminan sosial selama masa kerja produk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.